Abu Nawas dan raja yang ingin tertawa. Hari itu, matahari bersinar cerah, tetapi suasana hati raja terasa mendung. Ia duduk di singgasananya, memandang hampa ke arah jendela besar istana yang menghadap ke taman luas dan indah. Semua yang biasanya membuatnya bahagia kini terasa membosankan. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan para pelayan sibuk memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi tetap saja, raja merasa ada yang hilang. Kenapa hidup ini begitu membosankan? Gumam raja dalam hati. Hari-harinya terasa seperti pengulangan tanpa akhir. Bangun pagi, mendengarkan laporan para menteri, memimpin rapat, dan memberi perintah. Meskipun ia memiliki kekuasaan tak terbatas, tetapi hari-harinya terasa monoton. Raja menghela napas panjang, mencoba mencari sesuatu yang bisa membangkitkan semangatnya kembali. Di tengah kebosanannya, raja memanggil kepala pengawalnya, seorang pria bertubuh kekar yang bernama Hasan. "Hasan, aku ingin kau mencari sesuatu yang bisa menghiburku. Aku bosan setengah mati." Hasan terlihat bingung. "Baginda, apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur Baginda? Apakah Baginda ingin mengadakan pesta atau pertunjukan dari para musisi kerajaan?" Raja menggeleng, matanya tetap menatap kosong. "Tidak, pesta dan musik sudah terlalu sering aku nikmati. Aku ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuatku tertawa lepas." Hasan berpikir keras, mencoba mengingat siapa saja di kerajaan yang punya bakat menghibur. Akhirnya sebuah ide muncul di kepalanya. "Baginda, jika Baginda ingin tertawa dan dihibur, kenapa tidak memanggil Abu Nawas? Dia terkenal karena kecerdikan dan kelucuannya." Mendengar nama Abu Nawas, raja tampak sedikit tertarik. Abu Nawas memang terkenal sebagai orang yang cerdik dan selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan cara yang tidak terduga. Selain itu, ia juga memiliki selera humor yang unik dan seringkali bisa membuat orang lain tertawa tanpa usaha yang terlihat. "Abu Nawas ya?" Raja berkata sambil mengangguk pelan. "Aku tahu dia pintar, tapi bisakah dia membuatku tertawa? Aku tidak mau hanya lelucon biasa. Aku ingin sesuatu yang benar-benar lucu dan tak terlupakan." Hasan tersenyum. "Baginda, jika ada seseorang yang bisa membuat Baginda tertawa dengan cara yang tidak biasa, pasti itu adalah Abu Nawas. Ia selalu punya cara unik untuk menghadapi setiap tantangan, dan saya yakin kali ini pun dia tidak akan mengecewakan." Raja akhirnya tersenyum kecil. "Baiklah, panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa membuatku tertawa. Tetapi ingat, Hasan, jika dia gagal membuatku tertawa, aku akan memberinya hukuman yang setimpal." Hasan pun segera bergegas keluar dari aula istana, menuruni tangga panjang menuju halaman istana, dan bergegas menuju rumah Abu Nawas. Dalam perjalanan, ia membayangkan bagaimana reaksi Abu Nawas saat mendengar permintaan raja kali ini. Meski ia tahu bahwa Abu Nawas terkenal cerdik, Hasan juga tahu bahwa kali ini tantangannya cukup berat, karena raja menginginkan sesuatu yang berbeda. Setelah berjalan beberapa saat, Hasan sampai di rumah sederhana Abu Nawas yang terletak di ujung desa. Hasan mengetuk pintu kayu yang mulai tampak tua itu, dan tak lama kemudian Abu Nawas membukanya dengan senyuman khas di wajahnya. "Ah, Tuan Hasan, apa yang membawamu ke rumahku yang sederhana ini?" tanya Abu Nawas dengan nada ramah. Hasan tersenyum dan langsung menyampaikan pesan dari raja. "Abu Nawas, raja memanggilmu ke istana. Beliau merasa sangat bosan dan ingin seseorang yang bisa menghiburnya. Beliau ingin kau membuatnya tertawa, tetapi ingat, jika kau gagal, ada hukuman yang menunggumu." Mendengar kata-kata Hasan, Abu Nawas tertawa kecil dan mengusap janggutnya yang tipis. Tentu, aku akan datang ke istana dan melakukan yang terbaik untuk membuat Baginda tertawa. Baginda tahu betul bahwa aku tidak pernah lari dari tantangan, terutama jika itu melibatkan hiburan." Hasan pun lega mendengar jawaban itu. Dalam perjalanan kembali ke istana, ia berjalan bersama Abu Nawas sambil bertanya-tanya dalam hati, trik apa lagi yang akan dimainkan Abu Nawas kali ini? Hasan sudah sering mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas yang luar biasa, namun ia tetap tak sabar melihat bagaimana pria itu akan menghibur raja yang keras dan sulit dipuaskan. Setibanya di istana, Abu Nawas diantar oleh Hasan menuju aula kerajaan. Tempat raja sudah menunggu di singgasananya dengan raut wajah yang sedikit lebih cerah dari sebelumnya.
Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh antisipasi. Abu Nawas, aku sudah mendengar banyak tentang kecerdikan dan kelucuanmu. Hari ini, aku ingin kau menunjukkan itu padaku. Buatlah aku tertawa. Tapi ingat, jika aku tidak tertawa, aku akan memberimu hukuman. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Baginda, aku akan mencoba yang terbaik. Tetapi sebelum aku memulai, bolehkah aku meminta sesuatu? Raja mengangkat alis, penasaran. Apa yang ingin kau minta, Abu Nawas? Jika aku berhasil membuat Baginda tertawa, aku berharap Baginda memberikan hadiah kepadaku, kata Abu Nawas dengan nada yang serius namun sopan. Raja tersenyum kecil, terhibur oleh kepercayaan diri Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, jika kau berhasil membuatku tertawa, kau akan mendapatkan hadiah. Sekarang buatlah aku tertawa. Abu Nawas tersenyum lebar, seolah-olah sudah memiliki rencana di kepalanya. Dalam hatinya, ia berkata, Baginda tidak tahu bahwa tertawa adalah hal yang mudah untuk dilakukan, asalkan kita tahu caranya. Dengan persiapan yang matang di pikirannya, Abu Nawas memulai usahanya untuk membuat raja tertawa. Raja duduk dengan penuh antisipasi, siap untuk menerima hiburan yang tak biasa dari Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di hadapan raja, mencoba membaca ekspresi Baginda yang terlihat tegang, namun penuh harapan. Aula kerajaan tampak sunyi, hanya suara deru angin dari luar jendela yang terdengar samar-samar. Di sekeliling aula, para pejabat kerajaan yang hadir ikut menatap Abu Nawas dengan pandangan penasaran. Mereka semua tahu bahwa raja memiliki selera humor yang sulit untuk dipuaskan, dan membuatnya tertawa adalah sebuah tantangan besar. Raja kemudian menatap langsung ke mata Abu Nawas, mencoba menunjukkan keseriusannya. Abu Nawas, katanya dengan suara berat namun penuh wibawa, aku merasa bosan, sangat bosan. Aku ingin kau membuatku tertawa hari ini. Jika kau berhasil membuatku tertawa, kau akan mendapatkan hadiah. Tapi ingatlah baik-baik, jika kau gagal, hukuman sudah menantimu. Abu Nawas menelan ludah, menyadari bahwa kali ini tugasnya jauh lebih sulit dari biasanya. Ia paham betul bagaimana keinginan raja bisa berubah-ubah. Raja bisa tertawa keras saat menyukai suatu lelucon, tetapi juga tak segan-segan marah besar jika merasa tidak puas. Dalam hatinya, Abu Nawas tahu bahwa hukuman raja bisa saja berbahaya. Namun, senyum kecil tetap terukir di wajahnya, karena ia yakin dengan kecerdikan yang selalu menjadi senjata utamanya. Para menteri dan pejabat yang berkumpul di aula kerajaan mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya, tetapi tetap saja mereka merasa ragu. Salah satu menteri yang duduk di dekat singgasana raja berbisik pada rekannya, menurutmu, apakah Abu Nawas akan berhasil kali ini? Tugas ini tidak mudah. Bahkan para pelawak terkenal pun jarang bisa membuat Baginda tertawa. Rekan menteri itu mengangguk setuju. Benar sekali, banyak yang sudah mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Tapi kita tahu, Abu Nawas selalu punya trik yang tak terduga. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan raja. Ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali dengan senyum yang semakin lebar. Baginda, katanya, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi sebelum aku mulai, izinkan aku mengajukan satu permintaan. Raja menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Permintaan apa, Abu Nawas? Abu Nawas melirik sekeliling, memastikan bahwa para pejabat dan menteri memperhatikannya, lalu berkata, Baginda, seandainya aku berhasil membuat Baginda tertawa, aku meminta hadiah yang bisa aku bawa pulang sebagai kenang-kenangan dari Baginda. Raja tersenyum tipis, seolah sedikit terhibur oleh keberanian Abu Nawas yang berani mengajukan permintaan bahkan sebelum mencoba. Baiklah Abu Nawas, kata raja, jika kau berhasil membuatku tertawa, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang akan kau terima. Kata-kata raja yang terakhir membuat seluruh ruangan terasa mencekam. Para pejabat menahan napas, tak sabar ingin tahu trik apa yang akan digunakan Abu Nawas untuk menghadapi raja yang sulit tertawa. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas benar-benar bisa menghibur raja dan lolos dari hukuman? Abu Nawas memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Meski ia sering terlihat percaya diri, tetapi di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Ia tahu bahwa raja benar-benar serius kali ini, dan kesalahan kecil saja bisa berarti bencana baginya. Namun, ia tak mau menunjukkan rasa cemasnya pada raja atau pejabat yang hadir. Bagaimanapun juga, seorang pria cerdik seperti Abu Nawas harus tetap tenang di segala situasi.
Akhirnya, Abu Nawas membuka mata dan berkata, "Baik, Baginda. Aku akan mulai dengan sebuah cerita yang mungkin tidak biasa. Kuharap Baginda mau mendengarkan dengan sabar hingga akhir cerita." Raja mengangguk. "Aku akan mendengarkan, Abu Nawas. Tapi ingat, ceritamu harus benar-benar lucu. Jangan membuatku menyesal telah memberimu kesempatan ini." Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk bercerita. Dalam hatinya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Abu Nawas, ini adalah kesempatan besar. Gunakan segala kecerdikanmu. Buatlah raja tertawa, atau bersiaplah menerima hukuman yang mungkin tak terduga." Dengan semua perhatian tertuju kepadanya, Abu Nawas memulai cerita yang sudah ia pikirkan dengan matang. Ia sengaja memulai dengan kisah yang tampaknya sederhana, tetapi ia menyimpan bagian lucu dan mengejutkan di akhir cerita. Ia tahu bahwa kunci untuk membuat raja tertawa adalah dengan memberikan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Para pejabat, menteri, dan bahkan raja sendiri tampak terpaku mendengarkan setiap kata Abu Nawas. Ruangan menjadi hening, hanya terdengar suara Abu Nawas yang bercerita dengan tenang, namun penuh penghayatan. Semua mata tertuju padanya, menunggu untuk mengetahui apakah cerita Abu Nawas benar-benar akan membuat raja tertawa, atau justru akan membuatnya kecewa. Abu Nawas tahu bahwa dirinya harus membuat raja tertawa tanpa menggunakan trik biasa. Ia harus lebih cerdik, lebih pintar, dan lebih kreatif daripada biasanya. Ia tahu bahwa inilah saatnya menunjukkan kecerdasannya yang sejati. Kecerdasan yang tak hanya membuat orang lain kagum, tetapi juga bisa menghibur mereka. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas melanjutkan ceritanya, siap untuk memberikan hiburan yang tak terlupakan bagi raja dan seisi aula kerajaan. Setelah menarik napas panjang, Abu Nawas berdiri dengan percaya diri di tengah aula kerajaan. Ia melirik ke arah raja yang menatapnya dengan penuh harap dan sedikit keraguan. Seluruh ruangan tampak sunyi, seolah semua yang hadir menahan napas, menunggu kisah yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengawali ceritanya dengan suara yang tenang, namun terdengar penuh keyakinan. "Baginda yang mulia, izinkan hamba menceritakan kisah tentang seorang pria sederhana yang sangat mencintai keluarganya. Pria ini bernama Hasan. Dia bukan orang yang pintar, tapi ia selalu berusaha membuat keluarganya bahagia." Raja mengangkat alis, tampak tertarik tetapi belum terlalu terhibur. Para pejabat yang mendengar cerita itu pun merasa cerita ini biasa saja, bahkan terlalu sederhana untuk selera humor raja. Namun, mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu punya trik di balik setiap kata-katanya. Abu Nawas melanjutkan, "Suatu hari, Hasan mendengar tentang seorang pedagang ajaib di pasar kota yang menjual segala macam barang yang tidak biasa. Pedagang itu terkenal karena hanya menjual barang-barang yang berbicara atau bertingkah aneh. Karena penasaran, Hasan pun pergi ke pasar dan bertanya kepada pedagang itu. Dengan gaya yang kocak, Abu Nawas mulai menirukan percakapan antara Hasan dan si pedagang ajaib. "Pak pedagang, aku dengar kau menjual barang-barang aneh. Apakah kau punya sesuatu yang bisa membuat istriku bahagia tanpa perlu bicara atau bekerja keras?" Hasan bertanya dengan serius. Abu Nawas menambahkan sedikit ekspresi lucu, membuat beberapa pejabat tersenyum, dan raja tampak sedikit tertarik. Lalu ia melanjutkan, si pedagang yang melihat Hasan sangat penasaran, mengeluarkan sebuah benda aneh dari sakunya. Ini adalah sebutir telur ajaib Hasan. Telur ini tidak seperti telur lainnya. Jika kau memegangnya dan mengucapkan kata-kata rahasia, telur ini akan berubah menjadi apapun yang kau inginkan. Raja terlihat semakin penasaran, meskipun belum tertawa, tetapi senyum kecil mulai muncul di wajahnya dan ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih dramatis. Hasan, dengan penuh antusias, memegang telur itu dan mengucapkan kata-kata rahasia yang diajarkan pedagang. Namun, yang terjadi malah di luar dugaannya. Telur itu tidak berubah menjadi emas atau perhiasan, melainkan seekor ayam jantan yang langsung berkicau keras. Seluruh ruangan terkejut mendengar cerita itu. Beberapa pejabat mulai tertawa kecil, dan raja pun tampak semakin terhibur. Abu Nawas lalu menambahkan, si Hasan bingung, tetapi ia tetap membawa ayam itu pulang. Ketika istrinya melihat ayam itu, ia pun marah besar, mengira Hasan menghabiskan uang mereka hanya untuk seekor ayam yang berisik.
Abu Nawas melanjutkan ceritanya dengan nada yang penuh penekanan. Tapi tunggu Baginda, ini belum selesai. Hasan merasa ia telah tertipu, jadi ia kembali ke pedagang ajaib itu dan berkata, ayam ini malah membuat istriku lebih marah. Apa kau punya barang lain yang bisa membuatnya senang? Pedagang itu hanya tersenyum dan berkata, kau harus lebih spesifik dengan keinginanmu Hasan. Raja tertawa kecil mendengar betapa bodohnya Hasan dalam cerita itu, namun Abu Nawas belum berhenti. Hasan pun mencoba lagi. Lanjut Abu Nawas. Kali ini ia meminta agar telur tersebut bisa menjadi sesuatu yang membuat istrinya tersenyum. Si pedagang mengangguk dan memberikan telur itu lagi padanya sambil berkata, ingat, bayangkan dengan jelas apa yang kau inginkan. Hasan pun membawa pulang telur itu dengan hati-hati. Sesampainya di rumah, Hasan membayangkan istrinya sedang tersenyum senang dan mengucapkan kata-kata rahasia. Ketika ia membuka matanya, telur itu berubah menjadi sandal kayu yang langsung jatuh ke kepalanya. Abu Nawas menirukan suara sandal yang jatuh dengan kocak, membuat beberapa pejabat tertawa keras. Raja yang sebelumnya hanya tersenyum, akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Ia terpingkal-pingkal membayangkan nasib si Hasan yang malang. Gelak tawa raja terdengar di seluruh ruangan, dan para pejabat pun ikut tertawa lega, senang melihat raja terhibur. Setelah tawa mereda, raja menyeka air matanya dan menatap Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau berhasil membuatku tertawa terbahak-bahak. Ceritamu tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat lucu. Abu Nawas membungkukkan badan dengan penuh hormat. Hamba senang bisa menghibur Baginda. Para pejabat pun tampak lega, melihat suasana yang jauh lebih santai dan menyenangkan. Beberapa di antara mereka bahkan memberikan tepuk tangan kecil untuk Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa hanya Abu Nawas yang bisa membuat raja tertawa dengan cara yang begitu cerdas dan menghibur. Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa hadiah bagi Abu Nawas sebagai tanda terima kasihnya. Ia memberikannya sekantung penuh koin emas dan berjanji untuk selalu memanggil Abu Nawas jika ia merasa bosan lagi. Dengan suksesnya Abu Nawas menghibur raja, cerita ini berakhir dengan penuh kegembiraan dan penghargaan terhadap kecerdasan Abu Nawas. Namun, tantangan baru mungkin menunggu Abu Nawas di bagian berikutnya, karena raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikannya. Setelah berhasil membuat raja tertawa, Abu Nawas menerima hadiah sekantung koin emas. Dia berpamitan dan meninggalkan aula istana dengan penuh rasa bangga. Di sepanjang jalan, ia menatap kantung koin itu dengan senyum lebar, merasa sangat bersyukur atas keberhasilannya. Namun, dalam hati kecilnya, Abu Nawas juga tahu bahwa raja bukan tipe orang yang akan puas begitu saja. Ada kemungkinan besar raja akan kembali menantangnya dengan ujian yang lebih sulit lagi. Benar saja. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, seorang pengawal istana mengetuk pintu. Dengan wajah serius pengawal itu berkata, Abu Nawas, raja memanggilmu kembali ke istana. Baginda punya perintah khusus untukmu. Abu Nawas mengangguk dan segera bersiap. Ia tahu, ini pasti bukan sekadar panggilan biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sudah disiapkan oleh raja untuk menguji kecerdasannya. Ia berjalan menuju istana dengan tenang, sambil mencoba menebak-nebak tantangan apa yang akan dihadapinya kali ini. Sesampainya di aula istana, raja sudah menunggunya dengan senyum yang misterius. Para menteri dan pejabat istana juga sudah berkumpul di sana, terlihat sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi. Abu Nawas membungkuk hormat kepada raja dan menunggu perintahnya. Abu Nawas, kata raja dengan suara yang terdengar lebih serius daripada biasanya. Aku ingin mengujimu lagi. Aku ingin tahu seberapa besar kecerdikanmu dalam menghadapi tugas yang tampaknya mustahil. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi jika kau gagal, raja berhenti sejenak, menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. Akan ada hukuman yang berat menantimu. Abu Nawas mengangguk, menunjukkan bahwa ia siap menerima tantangan apapun. Baginda, hamba akan melakukan yang terbaik. Raja tersenyum tipis, lalu mengumumkan ujiannya dengan lantang. Abu Nawas, aku ingin kau menemukan sebuah cara untuk membuatku marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk memikirkan caranya. Esok hari kau harus datang ke sini dengan persiapanmu. Seluruh ruangan terdiam. Para menteri dan pejabat saling berpandangan, merasa bingung dengan perintah raja. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat raja marah tanpa berkata apa-apa?
Kebanyakan dari mereka yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Bagaimana mungkin ia bisa mengekspresikan kemarahan tanpa kata-kata? Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangguk kepada raja dan berkata, "Baik, Baginda, hamba akan kembali besok dengan jawaban atas tantangan Baginda." Malam itu Abu Nawas pulang ke rumah dan memikirkan tugas yang tampaknya mustahil ini. Ia tahu bahwa ia harus menggunakan cara yang sangat kreatif dan tak terduga. Setelah berpikir keras selama berjam-jam, akhirnya sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Ia tersenyum lebar, yakin bahwa idenya kali ini akan membuat raja benar-benar terkejut sekaligus marah tanpa satu kata pun diucapkan. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap-siap dengan segala persiapan yang telah ia siapkan semalaman. Ia mengenakan pakaian terbaiknya dan memasukkan beberapa barang ke dalam kantongnya. Lalu ia berangkat menuju istana dengan langkah penuh keyakinan. Di istana, raja sudah menunggunya di aula yang sama dengan para pejabat yang berkumpul. Kali ini semua orang tampak tegang dan penasaran, ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan berhasil memenuhi tantangan ini. "Abu Nawas," kata raja, "ingat, kau harus membuatku marah tanpa sepatah kata pun. Jika kau gagal, hukuman sudah menantimu." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Dengan tenang, ia melangkah mendekati raja dan berdiri tepat di hadapannya. Tanpa mengatakan apa-apa, ia mengambil kantong kecil dari balik jubahnya dan membuka kantong itu pelan-pelan. Dari kantong tersebut, Abu Nawas mengeluarkan seekor ayam kecil yang gemuk dan berwarna-warni. Raja mengernyitkan dahi, bingung. Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Namun Abu Nawas tetap tidak mengeluarkan suara. Ia menatap raja dengan tatapan serius. Lalu ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia mulai berjalan mengelilingi raja sambil mengibas-ngibaskan ayam itu ke arah raja, seolah-olah sedang menyingkirkan kotoran yang tak terlihat. Ia melakukan ini berulang kali, berjalan memutar sambil mengibas-ngibaskan ayam itu. Para pejabat yang melihat adegan ini mulai tertawa geli. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas, tetapi cara dia mengibaskan ayam itu ke arah raja benar-benar terlihat kocak dan aneh. Raja yang semula bingung mulai merasa terganggu. Abu Nawas sama sekali tidak berbicara, tetapi gerakannya membuat raja merasa seperti dipermainkan. Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah sikat kecil dari kantongnya dan, masih tanpa berkata apa-apa, mulai menyikat udara di sekitar raja, seolah-olah sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Ia terus melakukan ini sambil tetap mengelilingi raja, membuat raja merasa tidak nyaman. Raja yang biasanya sabar mulai menunjukkan tanda-tanda kesal. Akhirnya, ketika Abu Nawas hendak mengelap kepala raja dengan sapu tangan yang ia keluarkan dari saku, raja tak tahan lagi dan berteriak, "Hentikan! Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan raja. Para pejabat tertawa terbahak-bahak, menyaksikan bagaimana Abu Nawas berhasil membuat raja marah besar tanpa mengatakan satu kata pun. Abu Nawas tahu bahwa raja tidak suka dipermainkan atau dijadikan bahan lelucon, dan ia memanfaatkan hal itu dengan sempurna. Raja, yang akhirnya sadar bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya, hanya bisa tertawa getir. Meskipun marah, ia juga kagum dengan cara Abu Nawas memecahkan tantangan ini. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kata-kata. Raja menghela napas, berusaha menenangkan dirinya, lalu tersenyum. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil lagi. Kau telah membuatku marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti yang kuminta. Karena itu, aku akan menepati janjiku." Ia memberi isyarat pada salah seorang pelayannya untuk membawa hadiah bagi Abu Nawas. Kali ini, hadiahnya bukan hanya sekantung koin emas, tetapi juga selembar surat yang berisi izin istimewa dari raja. Izin bagi Abu Nawas untuk tidak perlu membayar pajak apapun selama 1 tahun penuh sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur. Ia membungkuk hormat kepada raja dan tersenyum lebar sambil berkata, "Terima kasih Baginda, hamba hanya menjalankan perintah Baginda dengan sebaik-baiknya." Para pejabat yang melihat itu bertepuk tangan, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil lolos dari ujian berat dengan cara yang tak terduga.
Di dalam hati mereka, para pejabat itu tahu bahwa tak ada satupun orang di kerajaan yang mampu mengatasi ujian dari raja dengan cara sehebat Abu Nawas. Mereka pun menantikan, apalagi yang akan dilakukan raja untuk menguji pria cerdik ini. Raja Harun al-Rasyid semakin terkesan dengan Abu Nawas yang selalu berhasil mengatasi setiap ujian yang diberikannya. Namun, di balik kekagumannya, raja juga merasa tertantang. Bagaimana bisa seorang rakyat biasa, meski cerdik, mampu berkali-kali menaklukkannya dengan cara-cara yang tak terduga? Demi menunjukkan otoritas dan kejeniusannya sebagai penguasa, raja memutuskan untuk merencanakan sebuah tantangan baru yang lebih rumit dari sebelumnya. Hari itu, raja memanggil para penasihat dan menteri-menterinya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku ingin kali ini Abu Nawas tidak bisa lolos dari ujian yang kuberikan. Sudah cukup dia menertawakanku dengan kecerdikannya. Kali ini, aku ingin melihat sampai di mana batas kemampuan akalnya." Para penasihat mulai berdiskusi, menyampaikan berbagai saran. Akhirnya, seorang penasihat yang dikenal sangat bijak mengusulkan sesuatu. "Baginda, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas untuk menghadirkan sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang tak mungkin bisa ia wujudkan tanpa kena akibat?" Raja mengangguk, tampak tertarik. "Lanjutkan perintahnya." Penasihat itu melanjutkan, "Perintahkan Abu Nawas untuk menemukan seekor kuda terbang yang mampu membawa manusia ke langit. Jika ia tidak mampu menemukannya dalam waktu 3 hari, maka Baginda berhak menghukumnya." Raja tersenyum puas. Ia merasa tantangan ini mustahil untuk diselesaikan, karena mana mungkin Abu Nawas bisa menemukan kuda terbang. Keesokan harinya, seorang utusan istana tiba di rumah Abu Nawas dengan wajah serius. Utusan itu membacakan perintah raja dengan nada yang tegas. "Abu Nawas, Baginda Raja menginginkan kau menghadirkan seekor kuda terbang yang bisa membawa manusia terbang ke langit. Kau hanya diberi waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan dihukum sesuai perintah raja." Abu Nawas mendengarkan perintah itu dengan tenang, meskipun dalam hati ia tahu ini adalah tantangan yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara agar bisa memenuhi perintah raja tanpa merisikokan keselamatannya sendiri. Setelah utusan pergi, Abu Nawas merenung sepanjang hari. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin aku bisa menghadirkan kuda terbang? Ini jelas perintah yang mustahil." Tetapi semakin ia memikirkan situasinya, semakin jelaslah bahwa raja sengaja memberinya tugas ini untuk membuatnya gagal. Namun, Abu Nawas tidak mudah menyerah. Dia mulai memutar otaknya, mencari cara yang bisa membalikan keadaan. Saat malam tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya, dan senyuman khasnya mengembang di wajahnya. Keesokan harinya, Abu Nawas bergegas menuju istana. Dengan langkah penuh percaya diri, ia memasuki aula kerajaan. Raja dan para menteri telah menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka berharap Abu Nawas akan menyerah atau paling tidak tampak kebingungan. Namun, yang mereka lihat adalah Abu Nawas yang berdiri tegak dengan ekspresi penuh keyakinan. Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan raja dan berkata, "Baginda, hamba telah memahami perintah Baginda. Hamba bersedia memenuhi tugas ini, tetapi ada beberapa hal yang hamba butuhkan untuk melaksanakan perintah Baginda." Raja mengangkat alis, tampak tertarik. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata dengan tenang, "Baginda, hamba butuh beberapa persiapan untuk merawat kuda tersebut. Sebab, sebagaimana kuda biasa, kuda terbang juga butuh perawatan khusus. Hamba memerlukan sejumlah uang yang cukup besar untuk menyediakan makanan dan tempat tinggalnya selama persiapan ini. Selain itu, hamba juga membutuhkan waktu 3 bulan agar kuda tersebut bisa dilatih untuk terbang tinggi ke langit." Para pejabat yang mendengar permintaan Abu Nawas terkejut, tetapi Abu Nawas tetap tenang, seolah-olah dia benar-benar yakin bisa menemukan kuda terbang. Raja yang mendengarkan penjelasan Abu Nawas tampak mulai kebingungan. 3 bulan adalah waktu yang cukup lama, dan ia sebenarnya hanya ingin menantang Abu Nawas, bukan benar-benar menunggu selama itu. Namun, ia tidak ingin Abu Nawas tahu bahwa tantangan itu mustahil. Maka, dengan sedikit ragu, Raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu waktu 3 bulan. Tetapi ingat, jika kau tidak berhasil membawa kuda terbang dalam waktu tersebut, hukuman berat akan menantimu." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Baginda. Hamba berjanji akan memenuhi tugas ini sesuai waktu yang ditetapkan."
Sejak saat itu, setiap hari Abu Nawas tampak sibuk dengan persiapan untuk kuda terbang. Ia meminta uang dari istana secara rutin dengan alasan untuk membeli makanan khusus, obat-obatan, dan alat-alat pelatihan untuk kuda terbangnya. Sebenarnya, uang itu digunakannya untuk kehidupan sehari-hari dan membantu orang-orang miskin di kampungnya. Waktu terus berlalu, dan Abu Nawas terus meminta tambahan uang dari istana dengan berbagai alasan. Para pejabat mulai curiga, tetapi mereka tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena ia masih dalam masa persiapan yang disetujui raja. Hingga akhirnya, 3 bulan berlalu, dan hari yang dinantikan pun tiba. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan wajah penuh harapan dan sedikit sinis. Seluruh pejabat istana pun hadir, siap melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa menghadirkan kuda terbang seperti yang ia janjikan. Abu Nawas datang dengan tenang, tanpa membawa apapun. Raja menatapnya dengan tatapan tajam. Abu Nawas, sudah 3 bulan, mana kuda terbang yang kau janjikan? Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Baginda, hamba sudah melakukan segala persiapan yang hamba bisa. Namun, saat ini ada satu kendala terakhir yang tidak bisa hamba atasi. Raja mengernyitkan alisnya. Apa kendalanya, Abu Nawas? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab. Hamba sudah mengajarkan semua yang diperlukan kepada kuda itu, Baginda. Ia bisa terbang setinggi langit, dan ia siap melakukan tugasnya. Namun, kuda tersebut tiba-tiba berkata bahwa ia hanya mau terbang jika Baginda sendiri yang menungganginya. Seluruh ruangan hening, dan semua mata tertuju pada raja. Para pejabat berusaha menahan tawa, namun beberapa dari mereka tak bisa menyembunyikan senyum geli. Raja yang biasanya tenang mulai terlihat bingung. Permintaan kuda itu jelas tidak mungkin ia penuhi, tetapi jika ia menolak, itu sama saja mengakui bahwa ia telah memberikan tugas yang mustahil kepada Abu Nawas. Raja terdiam sesaat, merasa terjebak dalam permainan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau telah berhasil lagi membuatku tak berdaya. Abu Nawas hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Baginda, hamba hanya mencoba memenuhi perintah Baginda dengan sebaik-baiknya. Raja, yang meski kesal, tak bisa menahan kekagumannya terhadap kecerdikan Abu Nawas. Ia tertawa dan berkata, Abu Nawas, kau memang tidak bisa dikalahkan. Kali ini, aku tak akan memberikan hukuman padamu, tetapi hadiah yang telah kuberikan selama ini cukup bagimu. Abu Nawas menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa meskipun raja tidak memberikan hadiah tambahan, kebebasannya tetap jauh lebih berharga. Ia telah berhasil melewati ujian yang mustahil dan membuktikan bahwa kecerdikan dan ketenangan bisa mengalahkan situasi apapun. Para pejabat yang menyaksikan kejadian itu memberikan tepuk tangan, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pun pamit dari istana, kembali ke kehidupannya yang sederhana dengan senyum penuh kepuasan, tahu bahwa ia telah berhasil lagi menaklukkan tantangan yang nyaris mustahil. Walaupun telah berkali-kali mencoba menantang Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid masih belum puas. Setiap kali Raja membuat tantangan, Abu Nawas selalu berhasil memecahkannya dengan cara yang tak terduga, dan seringkali malah membuat Raja tertawa, sekaligus terkagum. Kali ini, Raja ingin mencari cara yang lebih halus dan tidak terlalu mencolok. Ia ingin menantang Abu Nawas dalam bentuk ujian yang akan datang kepadanya tanpa Abu Nawas menyadarinya sejak awal. Suatu malam setelah lama berpikir, sebuah ide muncul di benak Raja. Bagaimana jika aku menguji Abu Nawas lewat mimpi? Kita akan lihat apakah ia bisa membaca maksud dari mimpinya ini, pikir Raja. Maka tanpa menunggu lama, Raja memanggil seorang tabib istana yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengirimkan mimpi, seorang peramal yang sering membantu Raja dengan nasihat mistisnya. Tabib, kata Raja kepada peramal itu, aku ingin kau mengirim mimpi tertentu kepada Abu Nawas. Dalam mimpi itu, buat dia merasa berada di sebuah situasi yang penuh teka-teki. Pastikan ia terbangun dengan perasaan bingung dan bertanya-tanya, sehingga ia tak punya pilihan selain datang padaku untuk mencari jawaban. Peramal itu mengangguk mengerti. Ia segera memulai ritualnya untuk mengirimkan mimpi kepada Abu Nawas. Semalaman, peramal itu merapal doa-doa dan mantra-mantra, sementara Raja tersenyum penuh harap. Di malam yang sama, Abu Nawas sedang tertidur pulas di rumahnya yang sederhana. Tiba-tiba, ia merasakan dirinya terjatuh ke dalam sebuah mimpi yang aneh dan tak biasa.
Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berada di padang pasir luas yang sunyi, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Di sekitarnya hanya ada pasir yang membentang sejauh mata memandang. Hawa panas dan debu membuatnya merasa kehausan. Saat berjalan di padang pasir itu, ia melihat sebuah peti kayu tua terkubur sebagian di dalam pasir. Rasa penasaran membuatnya mendekati peti itu dan membukanya. Di dalam peti tersebut, ia menemukan gulungan-gulungan kertas kuno dengan simbol-simbol yang aneh, serta sebuah cermin kecil yang tampak berdebu. Abu Nawas mengambil cermin itu dan membersihkan debunya, lalu mencoba melihat ke dalam cermin. Namun, alih-alih melihat bayangan dirinya, Abu Nawas melihat bayangan Raja Harun al-Rasyid yang sedang tersenyum penuh teka-teki. Dalam cermin itu, Raja tampak seperti sedang mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Hanya bibir Raja yang bergerak, seolah-olah ia sedang memberitahu sesuatu yang penting. Semakin lama, bayangan Raja semakin kabur, dan akhirnya cermin itu pecah menjadi serpihan kecil-kecil, membuat Abu Nawas terkejut dan terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bangun dengan jantung berdebar, merasakan ada yang tidak beres. Apa maksud dari mimpi itu? Pikirnya. Ia duduk merenung sejenak, mengingat detail dari mimpi tersebut. Dalam hatinya, Abu Nawas menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Raja. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke istana esok harinya untuk bertemu Raja dan mencari tahu maksud dari mimpi tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke istana dan menemui Raja. Dengan tenang, ia menceritakan mimpinya secara rinci. Para menteri yang mendengarkan tampak bingung, tetapi Raja hanya tersenyum, menikmati situasi tersebut. "Baginda," kata Abu Nawas, "hamba merasa mimpi ini bukanlah sekadar mimpi biasa. Apakah Baginda memiliki penjelasan atas mimpi ini?" Raja tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, mimpi itu mungkin pertanda. Aku tidak bisa menjelaskan makna dari mimpimu. Tetapi, jika kau memang ingin tahu jawabannya, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau menemukan cermin dari mimpi itu dan membawanya padaku dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan, dan kau akan selamanya terjebak dalam kebingungan." Abu Nawas terkejut, namun ia tidak menunjukkan kekhawatirannya. Ia membungkuk dan berkata, "Baik, Baginda. Hamba akan berusaha mencari cermin itu dan membawanya ke hadapan Baginda." Abu Nawas pulang dengan rasa bingung. Ia tahu bahwa cermin yang diminta Raja mungkin hanya bagian dari tantangan Raja yang lain. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa menemukan cermin yang hanya ada dalam mimpi? 3 hari adalah waktu yang singkat, dan ia tidak bisa berpura-pura membawa sembarang cermin ke hadapan Raja. Dalam kebingungannya, Abu Nawas memutuskan untuk meminta nasihat dari seorang sahabatnya yang bijaksana, seorang saudagar yang telah banyak bepergian dan memiliki koleksi benda-benda antik dari berbagai belahan dunia. Ketika Abu Nawas menceritakan mimpinya kepada saudagar itu, sahabatnya tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, tampaknya Baginda hanya ingin menguji kemampuanmu memahami hal-hal yang tidak nyata. Mungkin cermin yang dicari Raja adalah sesuatu yang lebih simbolis." Abu Nawas merenungkan kata-kata sahabatnya. Ia mulai berpikir bahwa tantangan Raja ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana ia menghadapi sesuatu yang tak terlihat namun tetap ada. Setelah malam panjang penuh pemikiran, ia akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan tangan kosong, membuat para pejabat dan Raja terheran-heran. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada penuh kemenangan, "di mana cermin yang kuminta?" Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, "Baginda, hamba telah menemukan cermin tersebut. Namun, cermin itu tidak seperti yang Baginda bayangkan." Raja mengangkat alis, tampak bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Baginda, cermin dalam mimpi hanyalah simbol. Cermin tersebut mencerminkan diri Baginda dan segala keinginan Baginda untuk menguji hamba. Sebenarnya, cermin itu ada di dalam hati hamba sendiri. Hamba telah berusaha melihat ke dalam diri hamba untuk memahami semua maksud Baginda." Raja terdiam sesaat, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas berhasil mengubah tantangan yang tampaknya sederhana menjadi pelajaran yang lebih dalam tentang pemahaman diri. "Tetapi Abu Nawas, kau tidak membawa apapun ke sini. Lalu bagaimana aku tahu bahwa kau telah memenuhi tantanganku?" tanya Raja dengan nada menggoda. Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata, "Baginda, hamba telah membawa cermin itu, dan cermin itu adalah hati hamba sendiri. Jika Baginda ingin melihatnya, maka lihatlah ke dalam hati hamba. Semua jawaban yang Baginda cari ada di sana." Raja terkesan dengan jawaban Abu Nawas yang begitu mendalam dan penuh makna.
Ia akhirnya tertawa dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang berbeda, namun penuh hikmah. Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal, membuatku kagum. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa tidak semua hal harus dicari di luar, tetapi kadang jawaban terbaik ada dalam diri kita sendiri. Para pejabat yang mendengar itu ikut tersenyum, memahami kedalaman pemikiran Abu Nawas. Dengan ujian ini, Abu Nawas telah mengajarkan kepada raja dan semua orang di istana bahwa kebijaksanaan seringkali terletak pada cara kita memahami diri sendiri, dan bahwa tidak semua tantangan harus diselesaikan dengan benda-benda nyata. Raja pun mengakhiri tantangan ini dengan memberi Abu Nawas hadiah tambahan sebagai tanda kekagumannya. Meski sempat ragu, Raja tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang tepat untuk mengajarkannya pelajaran-pelajaran hidup yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dengan penuh kemenangan, Abu Nawas meninggalkan istana. Ia merasa lega karena berhasil melalui tantangan yang tak biasa ini. Di sepanjang jalan, ia tersenyum, menyadari bahwa kecerdikannya lagi-lagi telah menyelamatkannya dari cobaan raja yang penuh jebakan. Setelah tantangan mimpi, Raja Harun al-Rasyid merasa belum sepenuhnya puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Raja mulai berpikir bahwa setiap tantangan yang ia berikan, tampaknya selalu memberi Abu Nawas peluang untuk mengelak atau memberi jawaban filosofis. Kali ini, Raja ingin menciptakan sebuah tantangan yang benar-benar nyata dan konkret, tantangan yang tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dalam hal yang praktis dan tampak mustahil. Suatu pagi, Raja memanggil para pejabat dan penasihatnya untuk merencanakan ujian baru. Setelah diskusi yang panjang, salah satu penasihat mengusulkan ide yang tampaknya sangat menarik bagi Raja. Baginda, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas untuk menyeberangi sebuah titian rantai emas yang digantung tinggi di antara dua bangunan istana? Tentu saja, tantangan ini akan membutuhkan keberanian dan kecerdasan, karena rantai itu sangat licin, dan hanya sedikit orang yang akan mampu menyeberanginya tanpa terjatuh. Raja tersenyum puas dengan usulan itu. Tantangan ini pasti tidak akan bisa diatasi hanya dengan kecerdikan bicara saja. Baiklah, kata Raja, suruh Abu Nawas datang ke istana. Kita akan lihat bagaimana ia menghadapi tantangan ini. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas tiba di istana setelah menerima panggilan dari utusan raja. Ketika Abu Nawas tiba di aula istana, ia melihat raja duduk di atas singgasananya dengan senyuman misterius, dikelilingi oleh para penasihat yang tampak tak sabar melihat bagaimana Abu Nawas akan menghadapi tantangan kali ini. Abu Nawas, kata raja dengan nada penuh teka-teki, kali ini aku ingin kau menunjukkan keberanianmu. Di luar aula ini, ada dua bangunan tinggi yang dihubungkan oleh sebuah rantai emas. Tugasmu adalah berjalan di atas rantai itu dari satu sisi ke sisi lainnya tanpa terjatuh. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang tak ternilai. Namun, jika kau gagal, tentu saja kau akan mengalami kesulitan yang berat. Abu Nawas terkejut mendengar tantangan itu. Ia mencoba menebak apakah raja serius atau hanya bercanda. Namun ekspresi raja menunjukkan bahwa tantangan ini tidak bisa dianggap remeh. Ia melihat wajah penasaran para pejabat, yang tampak yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari tantangan fisik yang jelas-jelas berbahaya. Baginda, kata Abu Nawas dengan nada penuh hormat, hamba menghargai tantangan ini, namun rantai emas itu tampaknya terlalu tipis dan licin untuk dilalui dengan berjalan kaki. Tidakkah ada cara lain untuk menyelesaikan tugas ini tanpa mengorbankan keselamatan? Raja hanya tertawa kecil dan berkata, tidak Abu Nawas, aku ingin kau menyeberanginya. Tidak ada jalan pintas. Kau adalah orang yang selalu dapat menemukan jalan keluar dalam tantangan apapun. Jadi tunjukkan kemampuanmu kali ini. Abu Nawas merasa terpojok, tetapi ia tidak putus asa. Ia tahu bahwa rantai emas yang digantung tinggi pasti tidak akan mudah dilalui, dan sedikit kesalahan bisa membuatnya jatuh dari ketinggian yang berbahaya. Dalam diam, ia merenung sambil mencari ide yang bisa membantunya mengatasi situasi ini. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya sebuah rencana cerdik muncul di benaknya. Ia tersenyum tipis, lalu membungkuk hormat kepada raja. Baiklah Baginda, hamba akan memenuhi perintah Baginda untuk menyeberangi rantai emas tersebut. Namun, izinkan hamba untuk menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Raja yang penasaran mengangguk setuju, memberi Abu Nawas waktu untuk melakukan persiapannya.
Para pejabat istana penasaran dengan langkah Abu Nawas, mengikuti setiap gerakannya dengan seksama. Abu Nawas selalu memanggil seorang tukang kayu yang dikenal mahir dan memintanya membuatkan sepasang tongkat kayu panjang yang kuat. Ketika para pejabat melihat tongkat-tongkat itu, mereka menjadi bingung dan bertanya-tanya, bagaimana benda sederhana itu bisa membantunya menyeberangi rantai emas yang licin. Setelah tongkat kayu siap, Abu Nawas mendatangi rantai emas yang tergantung di antara dua bangunan tinggi. Ia menyiapkan tongkat-tongkatnya dengan hati-hati, meletakkannya di atas rantai dan memastikan posisinya seimbang. Dengan menggunakan tongkat tersebut sebagai penyangga, ia mulai meniti rantai emas perlahan. Dengan tongkat-tongkat itu menjaga keseimbangannya di atas rantai yang licin. Para pejabat dan penasihat raja menyaksikan dengan kagum dan takjub. Ide sederhana namun brilian dari Abu Nawas itu berhasil membuatnya tetap stabil di atas rantai emas, dan perlahan namun pasti ia berhasil menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan aman. Para pejabat bersorak, sementara raja yang awalnya terlihat serius tak bisa menahan senyumnya. Ia merasa takjub dan terhibur oleh cara Abu Nawas yang cerdas dalam menghadapi tantangan. Ketika Abu Nawas mencapai sisi lainnya, ia menunduk hormat ke arah raja yang menantinya dengan senyum lebar. Baginda, kata Abu Nawas, hamba telah memenuhi perintah Baginda. Dengan bantuan tongkat-tongkat ini, hamba bisa meniti rantai emas tanpa masalah. Semoga Baginda merasa puas. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku terkesan. Setiap kali aku mencoba mengujimu, kau selalu menemukan cara cerdik untuk menyelesaikannya. Raja lalu memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah emas dan perak sebagai penghargaan atas kecerdikannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur, kemudian berpamitan untuk pulang. Namun, di balik semua sorakan dan pujian, ada beberapa pejabat istana yang merasa iri dan tidak senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Mereka merasa bahwa kecerdikan Abu Nawas mulai menyaingi pengaruh mereka di mata raja, dan mereka ingin menjatuhkan Abu Nawas dengan cara apapun. Mereka pun mulai merencanakan tantangan baru yang lebih berbahaya, berharap bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dengan mudah. Keberhasilan Abu Nawas dalam menyeberangi rantai emas telah membuat namanya semakin harum di istana, tetapi tak semua orang merasa senang. Beberapa pejabat istana mulai merasa terancam oleh kecerdasan Abu Nawas, terutama mereka yang merasa bahwa posisi dan pengaruh mereka di mata raja mulai tergeser. Dalam hati, mereka menyimpan dendam dan berniat mencari cara untuk menjatuhkan Abu Nawas. Para pejabat ini pun berkumpul dan menyusun rencana licik. Mereka memutuskan untuk memberikan Abu Nawas tantangan yang tampak mustahil untuk diselesaikan. Dengan harapan kali ini, Abu Nawas akan gagal. Setelah berunding, mereka sepakat untuk menyusun tantangan jembatan tak terlihat, sebuah jembatan yang, menurut mereka, akan menguji kecerdasan sekaligus keberanian Abu Nawas dengan risiko yang sangat besar. Keesokan harinya, para pejabat yang penuh iri ini menghadap Raja Harun al-Rasyid dan memohon izin untuk memberikan tantangan baru bagi Abu Nawas. Baginda, kata salah satu pejabat dengan nada penuh hormat, kami memiliki ujian baru untuk Abu Nawas. Ujian yang akan menunjukkan apakah dia benar-benar secerdik yang kita kira. Ujian ini bernama jembatan tak terlihat. Raja yang penasaran bertanya, apa itu jembatan tak terlihat? Salah satu pejabat itu menjelaskan, Baginda, jembatan tak terlihat adalah sebuah jembatan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Abu Nawas harus menyeberangi sungai yang luas dengan hanya mengandalkan kecerdasan dan intuisinya, tanpa bantuan apapun. Jika ia berhasil, maka kita semua akan mengakui kecerdasannya. Namun, jika ia gagal, maka jelas bahwa ketenarannya selama ini hanyalah kebetulan. Raja terdiam sejenak, memikirkan usulan ini. Tantangan tersebut tampak sulit dan penuh risiko, tetapi rasa penasaran raja pada kecerdasan Abu Nawas membujuknya untuk menerima usulan itu. Setelah berpikir sejenak, raja akhirnya setuju. Ia ingin tahu apakah Abu Nawas bisa kembali mengatasi tantangan yang tampak mustahil. Panggil Abu Nawas, perintah raja kepada salah satu pengawal. Abu Nawas tiba di istana tanpa mengetahui apa yang menunggunya. Ia masuk ke aula utama dan melihat raja duduk bersama para pejabat yang menatapnya dengan senyum sinis. Hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap tenang dan membungkuk hormat kepada raja. Abu Nawas, kata raja dengan nada tegas, kami telah menyiapkan tantangan baru untukmu. Kali ini, tantangan ini dinamakan jembatan tak terlihat. Abu Nawas memiringkan kepalanya, bingung.
Baginda, apa maksud Baginda dengan jembatan tak terlihat? Raja menjelaskan, kau harus menyeberangi sebuah sungai yang luas. Namun, jembatan yang akan kau lalui tidak bisa dilihat. Hanya orang yang benar-benar cerdas dan berhati-hati yang mampu menemukannya dan menyeberanginya dengan selamat. Mendengar tantangan ini, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia merasa bahwa ini bukanlah tantangan biasa. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Ia menatap raja dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda. Hamba akan memenuhi perintah Baginda dan berusaha menyeberangi jembatan tak terlihat tersebut." Para pejabat tertawa kecil, yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari ujian yang mustahil ini. Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa ke tepi sungai yang luas. Di seberang sungai, tampak para pejabat berdiri menanti, termasuk Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasananya. Sungai tersebut terlihat deras, dengan arus yang cukup kuat. Tidak ada jembatan atau penyeberangan yang terlihat, hanya air yang beriak di bawah terik matahari. Abu Nawas berdiri di tepi sungai, merenung sejenak. Ia tahu bahwa jika ia mencoba menyeberangi sungai tanpa berpikir matang, ia akan terbawa arus dan bisa saja celaka. Maka, ia pun memeriksa sekeliling sungai dengan cermat, memperhatikan setiap detail yang ada. Di saat yang sama, para pejabat mengawasinya dengan tatapan penuh kemenangan, merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu menemukan solusinya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas akhirnya mendapatkan ide. Ia menyadari bahwa tantangan ini sebenarnya adalah jebakan untuk mempermalukannya di hadapan raja. Namun, ia yakin bahwa tidak ada tantangan yang tidak memiliki solusi jika ia berpikir cukup cermat. Ia kemudian berbalik menghadap raja dan berseru, "Baginda, hamba akan memulai menyeberang." Tanpa diduga, Abu Nawas lalu mengambil sebatang bambu panjang yang ia temukan di tepi sungai. Dengan hati-hati, ia mulai menancapkan bambu tersebut ke dasar sungai di beberapa titik. Sambil terus mengamati gerakan bambu, ia mencoba mencari tahu di mana bagian sungai yang dangkal dan mungkin bisa ia lalui. Dengan cara ini, Abu Nawas menemukan titik-titik di mana ia bisa melangkah di dasar sungai yang cukup dangkal, membentuk lintasan seolah-olah ia berjalan di atas jembatan tak terlihat. Para pejabat dan raja yang melihatnya terkesiap, tak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan cara yang sederhana, namun sangat efektif untuk menyeberangi sungai tersebut. Langkah demi langkah, Abu Nawas berjalan dengan hati-hati, menancapkan bambu di depannya, untuk memastikan pijakan yang aman. Perlahan namun pasti, ia berhasil mencapai sisi seberang sungai, membuat semua orang yang menyaksikan tercengang dan terdiam. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Abu Nawas akan bisa melewati tantangan tersebut dengan cara yang begitu kreatif. Ketika Abu Nawas mencapai sisi seberang, ia membungkuk hormat kepada raja dan berkata, "Baginda, hamba telah menyeberangi jembatan tak terlihat sesuai perintah Baginda." Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, merasa puas dengan keberhasilan Abu Nawas yang luar biasa. Ia menepuk tangan, diikuti oleh para pejabat yang terpaksa bertepuk tangan dengan enggan, meskipun di hati mereka dipenuhi rasa kesal. "Abu Nawas," kata raja dengan bangga, "kau sekali lagi menunjukkan kepadaku bahwa kecerdikanmu tidak ada batasnya. Kau telah memenuhi tantanganku dan membuktikan bahwa tidak ada tantangan yang mustahil bagimu." Para pejabat yang iri hanya bisa menggertakkan gigi, merasa kesal karena rencana mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas justru membuatnya semakin dihormati oleh raja. Raja pun memberikan hadiah tambahan kepada Abu Nawas, yang dengan senang hati menerima penghargaan tersebut. Di tengah kekaguman orang-orang, Abu Nawas tahu bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti mencoba menjatuhkannya. Tetapi ia yakin bahwa selama ia bisa berpikir jernih dan menggunakan kecerdasannya, tidak ada tantangan yang terlalu sulit untuk dihadapi. Dengan kepala tegak dan senyum tenang, Abu Nawas kembali pulang, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang selanjutnya. Setelah keberhasilan Abu Nawas menyeberangi rantai emas yang menghubungkan dua bangunan istana, para pejabat yang iri hati semakin gelisah. Mereka mulai merasa bahwa kecerdikan Abu Nawas mulai melebihi batas dan mengancam posisi mereka di mata raja. Merasa bahwa tantangan fisik yang lalu tidak cukup untuk menjatuhkan Abu Nawas, mereka merencanakan ujian baru yang jauh lebih sulit dan lebih berbahaya. Tanpa sepengetahuan Abu Nawas, sebuah konspirasi besar tengah berjalan. Para pejabat yang iri ini berkumpul diam-diam untuk menciptakan tantangan yang tampak mustahil dan mematikan.
Mereka menyebutnya jembatan tak terlihat, sebuah ujian yang lebih dari sekadar fisik. Ini adalah ujian yang akan menguji baik keberanian maupun kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang lebih mengerikan. Pagi itu, ketika Abu Nawas tiba di istana, ia segera merasakan suasana yang berbeda. Para pejabat tampak berbicara dengan serius di sudut ruangan, saling berbisik dengan wajah yang penuh kecemasan. Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan ekspresi yang tampak lebih serius dari biasanya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada yang cukup tegas, "kali ini aku memiliki sebuah tantangan yang lebih berat untukmu. Ini bukan hanya soal kecerdikan, tetapi juga soal nyawa. Kami telah mempersiapkan ujian yang harus kau hadapi dengan keberanian. Tantangan ini kami sebut jembatan tak terlihat." Abu Nawas menatap raja dengan seksama, mencoba mencerna apa yang dimaksud dengan tantangan tersebut. Para pejabat di sekelilingnya menyeringai, mengetahui betul bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dengan mudah. "Jembatan tak terlihat?" tanya Abu Nawas, tetap tenang, meski dalam hatinya ia mulai merasakan ada yang tidak beres. "Apa maksud Baginda dengan itu?" Raja lalu melanjutkan penjelasannya. "Di luar sana, di tengah sungai yang luas, terdapat jembatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tidak ada tanda atau petunjuk apapun yang bisa menunjukkan tempatnya. Kau harus menyeberangi sungai itu, dan hanya dengan kecerdasanmu kau akan bisa menemukannya." Raja menambahkan dengan sedikit senyum tipis, "Jika kau gagal, tidak hanya reputasimu yang hancur, tetapi hidupmu juga akan terancam. Sungai itu sangat dalam dan berbahaya." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ini adalah jebakan besar, tapi ia tidak menunjukkan kegelisahannya. Tanpa ragu, ia menunduk hormat dan berkata, "Baiklah, Baginda, hamba siap menerima tantangan ini." Para pejabat yang mendengarnya hanya tertawa di belakang, yakin bahwa Abu Nawas kali ini akan gagal total. Mereka percaya bahwa tak ada satupun orang yang bisa menyeberangi sungai yang dalam dan berbahaya itu tanpa melihat jembatannya. Hari itu juga, Abu Nawas dibawa menuju tepi sungai yang luas dan dalam. Arus sungai mengalir deras, dan tidak ada jembatan yang tampak di permukaan air. Para pejabat berdiri di seberang sungai, menunggu dengan penuh harap. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana istana dengan wajah serius, menunggu momen yang ia rasa akan mengakhiri kejayaan Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di tepi sungai, memperhatikan arus yang mengalir deras. Di sekelilingnya, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan keberadaan jembatan. Namun, ia tahu bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan berjalan tanpa berpikir. Ia mulai berpikir keras, berusaha memahami trik yang tersembunyi di balik tantangan ini. Setelah beberapa saat merenung, ia mulai berjalan menyusuri tepian sungai. Matanya mengamati setiap sudut dan bagian dari sungai itu. Tak ada tanda jembatan, dan tampaknya memang tidak ada satupun yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, Abu Nawas merasa ada yang aneh. Raja dan para pejabat mulai mengerutkan kening, merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas yang tampaknya tidak khawatir atau panik. Mereka menunggu dengan sabar, berharap bahwa Abu Nawas akhirnya akan menyerah, seperti yang mereka harapkan. Lama-kelamaan, Abu Nawas berhenti di dekat sebuah pohon besar yang tumbuh di dekat tepi sungai. Ia duduk sejenak, memejamkan mata seolah berpikir mendalam. Para pejabat mengamati setiap gerakannya, tak sabar ingin melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas tahu bahwa para pejabat ini mencoba menjebaknya. Ia juga sadar bahwa tantangan ini bukan hanya tentang menyeberangi sungai, tetapi tentang mempertahankan kehormatan dan kecerdasannya. Dengan cepat, Abu Nawas bangkit dan mulai berjalan mundur, menuju pohon besar yang lebih jauh dari tepian sungai. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memanggil salah satu pelayannya yang berdiri jauh di belakangnya. "Bawa ke sini beberapa cabang bambu yang besar," perintah Abu Nawas. Para pejabat mulai bertanya-tanya, tetapi mereka tetap menunggu dengan sabar, tidak ingin menunjukkan kebingungan mereka. Tak lama kemudian, pelayan Abu Nawas membawa beberapa batang bambu yang cukup besar dan panjang. Abu Nawas mulai mengikat bambu-bambu itu menjadi satu, membentuk sebuah struktur panjang yang sangat kokoh dan fleksibel. Apakah ini bagian dari strategi Abu Nawas? Gumam para pejabat dengan tidak sabar. Raja juga merasa heran, namun tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk memecahkan masalah yang rumit. Dengan hati-hati, Abu Nawas membawa bambu-bambu itu dan meletakkannya di dalam sungai, menyusuri dasar sungai.
Disinilah kecerdikan Abu Nawas diuji. Ia menggunakan bambu-bambu tersebut untuk membentuk jalur yang tersembunyi di bawah permukaan air, seolah-olah membangun jembatan tak terlihat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Ia meniti bambu-bambu itu satu persatu, seperti seorang penari yang bergerak lincah di atas jalur yang tidak tampak oleh orang lain. Satu demi satu, langkah demi langkah, Abu Nawas berhasil menyeberangi sungai tanpa sedikit pun terjatuh ke dalam arus yang deras. Ia bergerak dengan percaya diri, dan para pejabat yang menyaksikan dari seberang hanya bisa tertegun melihat betapa mudahnya Abu Nawas melakukannya. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menggunakan bambu-bambu itu untuk menyeberang hingga akhirnya sampai di sisi seberang sungai dengan selamat. Ketika Abu Nawas menjejakkan kaki di daratan, Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tersenyum puas. Ia menepuk tangannya dengan kagum, diikuti oleh tepuk tangan dari para pejabat yang, meskipun tidak ingin, akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam permainan kecerdikan ini. "Abu Nawas," kata Raja, suaranya penuh kebanggaan, "kau sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada tantangan yang terlalu sulit bagimu. Jembatan tak terlihat ini tidak bisa engkau lihat dengan mata, tetapi kau telah menyeberanginya dengan kecerdikan dan keberanian. Aku merasa terhormat memiliki seorang penasihat yang cerdas sepertimu." Abu Nawas tersenyum rendah dan membungkuk hormat kepada Raja. "Hamba hanya menjalankan perintah Baginda dengan cara yang bisa hamba lakukan." Para pejabat yang iri hanya bisa menahan rasa kesal. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkan Abu Nawas, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Dengan kemenangan yang lain di tangan, Abu Nawas kembali pulang, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya yang akan terus menguji kecerdikannya. Namun, ia juga tahu bahwa musuh-musuhnya yang licik akan selalu berusaha menggagalkan setiap langkahnya. Setelah berhasil menaklukkan jembatan tak terlihat, nama Abu Nawas semakin terkenal. Kecerdikannya telah meraih pengakuan dari Raja Harun al-Rasyid, dan para pejabat yang iri hati semakin merasa terpojok. Mereka semakin frustrasi karena Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap tantangan dengan cara yang tak terduga. Dalam hati mereka, kemarahan dan kecemburuan semakin membara. Mereka tahu bahwa suatu saat, mereka harus menyingkirkan Abu Nawas dari istana. Sebuah cara yang licik dan tak terduga sedang mereka persiapkan. Para pejabat yang licik itu mulai menyusun rencana besar. Mereka memutuskan untuk menguji Abu Nawas bukan hanya dengan kecerdikannya, tetapi dengan keberaniannya. Mereka merencanakan ujian yang melibatkan bahaya nyata, di mana tidak hanya kecerdikan yang diperlukan, tetapi juga kekuatan fisik dan ketangguhan mental. Ujian ini akan menguji apakah Abu Nawas benar-benar pantas dihormati, atau apakah ia hanya seorang penghibur dengan kecerdikan semata. Rencana mereka adalah mengirim Abu Nawas untuk menjelajahi sebuah gua misterius yang terletak di pinggir kota. Gua tersebut, yang dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat, dipercaya tidak ada seorang pun yang mampu keluar hidup-hidup setelah memasuki dalamnya. Konon, gua itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani memasuki wilayahnya. Para pejabat mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mereka ingin membuat Abu Nawas merasa tertekan dan takut. Mereka pun memohon kepada Raja Harun al-Rasyid untuk mengirimkan Abu Nawas ke gua tersebut, dengan alasan untuk membuktikan keberaniannya dan ketangguhannya. Raja yang bijaksana merasa cemas mendengar tentang gua yang menyeramkan itu. Tetapi ia juga tahu bahwa Abu Nawas memiliki keberanian yang luar biasa. Ia ragu-ragu, namun akhirnya setuju dengan satu syarat. "Jika Abu Nawas berhasil keluar dari gua itu hidup-hidup," kata Raja dengan suara tegas, "maka aku akan memberinya hadiah yang sangat besar. Namun jika ia gagal, maka itu akan menjadi akhir dari perjalanan hidupnya." Mendengar pernyataan Raja, Abu Nawas tidak merasa gentar. Sebaliknya, hatinya justru penasaran. Ia tahu bahwa ini adalah rencana jahat para pejabat yang tidak ingin melihatnya lebih berkuasa. Tetapi ia juga tahu bahwa inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kecerdikan dan keberanian yang ditempa oleh kebijaksanaan. Hari yang ditentukan tiba, dan Abu Nawas mempersiapkan dirinya untuk ujian yang menegangkan ini. Sebuah kerumunan besar berkumpul di sekitar pintu gua, dan para pejabat berdiri di samping Raja, menunggu dengan ekspresi penuh harapan bahwa Abu Nawas akan menemui ajalnya di dalam gua.
Mereka percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri karir Abu Nawas. Di sisi lain, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan tatapan penuh kecemasan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang sangat berbahaya, namun ia juga percaya pada kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas mendekati pintu gua dengan langkah mantap. Tepi gua yang gelap menyeramkan, dan suara angin berdesir menggetarkan udara sekelilingnya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut yang muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa rencana yang dihadapi kali ini lebih dari sekadar fisik. Ini adalah ujian untuk mempertahankan martabatnya. Sebelum memasuki gua, Abu Nawas berdiri sejenak dan berkata kepada para pejabat yang menunggu di luar gua, "Jika saya kembali hidup-hidup dari gua ini, apakah kalian bersedia mengakui kecerdikan saya?" Para pejabat hanya tersenyum tipis, mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak takut meski mereka tahu bahwa tantangan ini sangat berat. Mereka menjawab dengan angkuh, "Kami tidak khawatir. Tak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari gua itu. Anda akan menemui akhir yang tragis, Abu Nawas." Abu Nawas tidak menanggapi ejekan mereka. Ia hanya melangkah memasuki gua dengan tenang, meninggalkan kerumunan di luar yang menyaksikan dengan rasa penasaran. Di dalam gua, suasana menjadi semakin gelap dan menakutkan. Tembok gua yang basah mengeluarkan suara berderak, dan udara terasa berat. Langkah Abu Nawas menggema di dalam ruang yang sempit. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin dalam, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal ketakutan, tetapi juga tentang bagaimana ia mengelola situasi dan menaklukkan rasa takut itu. Dalam hatinya, ia mulai berpikir tentang cara-cara untuk keluar dari gua ini dengan selamat. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari belakangnya. Sebuah suara berbisik yang membuat bulu kuduknya merinding. Sepertinya ada sesuatu yang mendekatinya. Ia memutar tubuhnya dan melihat bayangan gelap bergerak cepat. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia sadar bahwa suara itu bisa saja hanya efek dari rasa takut yang diciptakan oleh para pejabat. Jika ia bisa tetap tenang, ia akan menemukan cara untuk keluar. Tanpa banyak berpikir, Abu Nawas mengambil langkah pertama yang menentukan. Ia mengeluarkan sebuah kain dari dalam sakunya dan menggulungnya menjadi bola kecil. Kemudian, ia melemparkannya ke arah suara yang ia dengar. Bola kain itu berguling-guling, dan seketika terdengar suara dentingan keras. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berteriak, "Apa itu? Apa yang datang ke sini?" Tak lama kemudian, suara berbisik itu berhenti. Abu Nawas tahu bahwa suara itu hanyalah ilusi, sebuah trik untuk menakut-nakuti orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dengan yakin, ia terus berjalan lebih dalam ke dalam gua, menggali keberanian dari dalam dirinya. Di tengah gua, ia menemukan sebuah patung besar yang tampaknya telah lama terkubur. Patung itu menyerupai makhluk gaib, dengan mata yang terbuat dari batu hitam yang mengkilap. Namun, Abu Nawas tidak merasa takut. Sebaliknya, ia melihat patung itu sebagai petunjuk untuk menemukan jalan keluar. Abu Nawas mulai memeriksa patung itu dengan seksama. Ia menemukan celah kecil di bagian belakang patung, yang tampaknya merupakan sebuah pintu rahasia. Tanpa ragu, ia memindahkan patung itu sedikit demi sedikit, dan di baliknya terdapat sebuah jalan menuju ruangan yang lebih terang. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Abu Nawas melangkah menuju pintu tersebut dan keluar dari gua dengan selamat, membawa kemenangan yang luar biasa. Para pejabat yang menunggu di luar gua terkejut melihatnya muncul tanpa luka sedikit pun. Ketika Abu Nawas kembali ke hadapan raja dan para pejabat, mereka hanya bisa terdiam. Raja Harun al-Rasyid tersenyum puas, merasa bangga bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menghadapi ujian dengan keberanian dan kecerdikannya. "Kalian lihat?" tanya Abu Nawas kepada para pejabat yang iri. "Ketika kita percaya pada diri sendiri dan tetap tenang, tak ada ujian yang terlalu sulit untuk dihadapi. Kecerdikan dan keberanian berjalan seiringan, dan kalian baru saja menyaksikan bagaimana keduanya berhasil mengalahkan ketakutan yang diciptakan oleh kalian." Raja Harun al-Rasyid yang sangat mengagumi Abu Nawas memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas keberaniannya. Para pejabat yang iri hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu, karena mereka tahu bahwa rencana mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas telah gagal lagi. Abu Nawas pun kembali pulang, lebih bijaksana dan lebih dihormati dari sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa ujian-ujian seperti ini tidak akan pernah berhenti. Musuh-musuhnya selalu akan berusaha, tetapi ia percaya bahwa dengan kecerdikan dan keberanian, ia akan selalu bisa menghadapinya.
Setelah sukses menaklukkan ujian keberanian di Gua Misterius, Abu Nawas kembali menjadi pahlawan di mata Raja Harun al-Rasyid dan rakyatnya. Keberanian dan kecerdikannya telah membawa banyak pujian, tetapi para pejabat yang iri hati masih belum menyerah. Mereka terus merencanakan bagaimana cara mereka bisa menjatuhkan Abu Nawas, atau setidaknya memalukan dirinya di hadapan raja dan para pengikutnya. Namun kali ini, mereka memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih licik dan halus. Mereka sadar bahwa dengan mengandalkan ujian fisik atau bahaya langsung, Abu Nawas selalu bisa menghadapinya dengan kecerdikan. Maka, mereka pun memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan cara yang lebih rumit dan penuh jebakan, tetapi dengan satu tujuan yang jelas, membuatnya malu di hadapan raja dan rakyatnya. Para pejabat ini mulai menyebarkan rumor bahwa Abu Nawas telah mencuri sejumlah uang dari kas istana. Mereka menyebarkan desas-desus ini di seluruh kota, dengan harapan agar raja mendengarnya dan mulai meragukan integritas Abu Nawas. Mereka bahkan membawa bukti palsu berupa sebuah kantong berisi koin emas yang ditemukan di tempat yang seharusnya tidak ada hubungan dengan Abu Nawas. Mereka berharap bahwa dengan cara ini, Abu Nawas akan ditangkap dan dihukum, dan semua orang akan kehilangan rasa hormat kepadanya. Raja Harun al-Rasyid yang sangat percaya pada Abu Nawas mulai merasa ragu setelah mendengar desas-desus tersebut. Dengan hati yang penuh kecurigaan, Raja memanggil Abu Nawas untuk hadir di hadapannya, bersama dengan para pejabat yang mengajukan tuduhan tersebut. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius, "Kudengar ada tuduhan bahwa kau mencuri uang dari kas istana. Apa yang bisa engkau katakan tentang hal ini?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap Raja dengan penuh perhatian dan kemudian berkata, "Baginda, tentu saja saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya percaya bahwa jika saya diperlakukan dengan adil, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya." Para pejabat yang ada di ruangan itu, yang kini semakin yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menjatuhkan Abu Nawas, menunggu dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa tanpa bukti yang cukup, Abu Nawas tidak akan bisa membantah tuduhan ini. Mereka sudah menyiapkan bukti palsu dan siap untuk menunjukkan kepada raja bahwa Abu Nawas bersalah. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa untuk menghadapinya, ia harus tetap berpikir cerdas. Ia berpura-pura bingung sejenak, lalu berkata, "Sungguh aneh, Baginda. Jika saya memang benar-benar mencuri, bagaimana bisa saya membawa uang itu ke sini begitu cepat tanpa ketahuan? Bukankah itu bukti bahwa saya tidak bersalah?" Raja sedikit terkejut dengan jawaban tersebut, namun ia masih merasa ragu. "Mungkin benar," jawab Raja dengan suara yang agak ragu. "Namun ada bukti bahwa uang itu ditemukan dekat tempatmu, Abu Nawas." Abu Nawas tidak membuang waktu. Ia langsung tersenyum lebar, seolah menemukan cara yang sangat cerdas untuk menyelesaikan masalah ini. "Baginda, saya tahu bagaimana caranya membuktikan bahwa saya tidak bersalah," kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Para pejabat yang mendengar ini mulai tertawa kecil, merasa yakin bahwa Abu Nawas hanya berusaha mencari alasan. Namun, Raja memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. "Baiklah Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah?" Dengan tenang Abu Nawas berkata, "Saya akan meminta kepada para pejabat yang menuduh saya untuk membuktikan bahwa saya mengambil uang itu. Jika mereka bisa menunjukkan dengan jelas bahwa saya melakukannya, saya akan dengan senang hati menerima hukuman. Namun jika mereka gagal, saya akan meminta mereka untuk mengakui bahwa tuduhan ini adalah kebohongan belaka." Raja pun setuju, dan para pejabat pun dengan penuh percaya diri maju ke depan, yakin bahwa mereka akan bisa membuktikan kesalahan Abu Nawas. Mereka mengeluarkan kantong berisi koin emas yang telah mereka sembunyikan sebelumnya, dan menunjukkannya kepada Raja. "Ini adalah bukti yang ditemukan di dekat tempat Abu Nawas," salah seorang pejabat berkata dengan yakin. Namun Abu Nawas tidak terkejut. Ia melihat kantong itu dan berkata, "Ah, begitulah. Jika Anda yakin bahwa saya mencuri, mari kita buktikan dengan cara yang lebih menyenangkan." Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata kepada Raja, "Baginda, saya ingin melakukan sebuah ujian kecil. Tolong beri saya 1 minggu untuk mengadakan sebuah perjamuan besar di istana. Saya akan mengundang semua orang, termasuk para pejabat, untuk datang. Di sana, saya akan menunjukkan dengan cara yang sangat jelas bahwa saya tidak bersalah." Raja yang tertarik dengan ide Abu Nawas setuju. "Baiklah, kau diberi waktu 1 minggu untuk melaksanakan perjamuan tersebut." Minggu berikutnya, Abu Nawas mengadakan perjamuan besar di istana. Semua orang yang terlibat dalam tuduhan tersebut diundang, termasuk raja, para pejabat, dan rakyat.
Perjamuan ini diadakan dengan penuh kemeriahan, makanan melimpah, minuman mengalir deras, dan semua orang tampak senang. Abu Nawas, yang duduk di meja kehormatan bersama raja, tampak sangat santai dan penuh percaya diri. Namun, yang paling menarik adalah kejutan yang telah disiapkan oleh Abu Nawas. Ketika para pejabat yang iri hati duduk di meja mereka mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Para pelayan membawa sejumlah makanan yang tampaknya tidak biasa. Makanan itu disajikan dalam wadah-wadah aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Salah seorang pejabat penasaran dan bertanya, "Apa ini? Makanan apa yang disajikan di sini?" Abu Nawas dengan senyum lebar menjawab, "Ini adalah hidangan spesial yang saya buat untuk semua yang datang ke perjamuan ini. Setiap orang akan mendapatkan hadiah di dalam hidangan mereka." Semua orang mulai makan dengan lahap, tetapi para pejabat yang telah menuduh Abu Nawas mulai merasa gelisah. Mereka merasa ada yang tidak beres, terutama setelah mendengar bahwa setiap hidangan mengandung sesuatu yang istimewa. Rasa penasaran mereka semakin meningkat. Akhirnya, mereka mulai membuka wadah-wadah makanan mereka dan menemukan bahwa di dalam setiap hidangan terdapat kantong-kantong uang yang persis sama dengan yang mereka sebutkan sebagai bukti bahwa Abu Nawas telah mencuri. Mereka terkejut. Uang itu adalah uang yang mereka sembunyikan untuk menjebak Abu Nawas. Bagaimana bisa ini terjadi? Salah seorang pejabat bertanya dengan suara gemetar. Apakah Abu Nawas sudah tahu? Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Seperti yang saya katakan, setiap orang yang datang ke perjamuan ini akan mendapatkan hadiah. Tetapi saya rasa Anda semua lebih tertarik pada hadiah yang satu ini, yang saya tahu pasti akan membuat Anda semua tersenyum." Dengan cerdiknya, Abu Nawas telah membalikkan tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia membuktikan bahwa para pejabat itulah yang telah merencanakan semuanya, dan mereka sendiri yang menjebak diri mereka. Semuanya menjadi jelas, bukti palsu itu hanyalah bagian dari rencana mereka untuk menjatuhkan Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan tawanya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara penuh kebanggaan, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kecerdikanmu tidak ada tandingannya. Aku tak pernah ragu padamu, tetapi sekarang aku semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanmu." Para pejabat yang sebelumnya menyombongkan diri hanya bisa menunduk dengan malu. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah, dan mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa Abu Nawas sekali lagi keluar sebagai pemenang. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan, sementara Raja Harun al-Rasyid memuji kecerdikannya di hadapan seluruh istana. Musuh-musuhnya mungkin terus berusaha menjatuhkannya, tetapi Abu Nawas tahu bahwa dengan kecerdikan dan keberanian, ia akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap jebakan yang mereka pasang.